Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin 27 April 2020, yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang berkata bahwa mengampuni itu mudah dilakukan. Banyak orang yang lebih rela menyimpan dendam dan hidup tidak tenang gara-gara tidak sanggup mengampuni. Padahal jelas itu merugikan dirinya sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena pikiran kita selalu berkata, orang salah harus dihukum. Orang itu telah berbuat jahat kepadaku, maka dia pantas menanggung hukuman. Sedikit banyak di dalam diri kita ada sifat adil yang sering sekali menentang dorongan untuk mengampuni. Pengampunan adalah bagian mendasar dari iman Kristen. Pengampunan memberikan masa depan yang lebih baik bagi kita. Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan bagi kita. Andai kata kita memakai logika manusia mengenai Allah, maka siapakah dari kita yang akan selamat? Pasti tidak ada. Setiap kita akan dihukum mati sebagai konsekuensi dari pelanggaran dan pembangkangan kita terhadap Tuhan. Allah itu kasih, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Tuhan memberi waktu bagi umatnya untuk bertobat dari pelanggarannya. Jika tidak berubah, waktunya Tuhan akan memberikan ganjaran. Demikianlah Nabi Mika sejajar dengan nabi-nabi lainnya, bernubuat mengenai krisis yang terjadi bagi umat Allah. Ketidaksetiaan mereka akan mendatangkan hukuman Allah atas mereka. Nubuatan Mika ini benar adanya. Israel Utara benar jatuh ke tangan Asyur, dan Israel Selatan jatuh ke pembuangan Babel. Namun, telah tamatkah riwayat umat Allah? Bagi Nabi Mika, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan itu penuh kasih setia dan tetap mengasihi umatnya. Allah itu penuh kasih setia. Dia berkenan memaafkan dan mengampuni dosa kita. Tak selamanya dia menyimpan amarah. Namun seperti ayah yang rindu akan anak yang pergi dari rumah, lebih dari itu Tuhan dalam kasih-Nya merindukan kepulangan kita anak-anak-Nya. Allah itu pencemburu yang tidak berkenan akan dosa dan pelanggaran. Namun, maaf dan pengampunan akan senantiasa terbuka bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah. Allah tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Kasih-Nya lebih besar dari pelanggaran kita. Firman Tuhan hari ini hendak menyemangati kita semua. Kita memperoleh jaminan keselamatan dengan satu pemahaman dan keyakinan Allah itu penuh kasih setia. Jika kita bergumul, kita percaya Tuhan akan segera menolong. Dalam berbagai hal, ada orang yang memahami bahwa hal buruk yang terjadi pada kita adalah hak hukuman Tuhan atas pelanggaran kita. Di satu sisi itu benar, karena Tuhan memberikan cambuk atau ganjaran bagi orang yang dikasihinya. Namun, bukan untuk melukai atau membinasakannya, namun untuk memberikan pengajaran. Kasih-Nya jauh lebih besar dari pelanggaran kita. Kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari kekurangan kita. Demikian jugalah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita terhadap sesama kita manusia. Marilah kita belajar mengampuni kepada semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita, serta meminta maaf dengan segera apabila kita yang melakukan kesalahan. Biarlah kekurangan dan kelebihan kita bisa saling melengkapi, saling mendukung, saling memaafkan,
saling mengampuni sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Selamat beraktivitas buat hari ini, tetap jaga kesehatan dan indahkan anjuran pemerintah, terlebih dalam situasi sulit karena COVID-19 saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, salam Pendeta Apriando Raja Guguk.